Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang Malam Islami Al-Akbar Studio. Pada malam ini kita kedatangan tamu dari Rumah Tapis As-Sakinah Citra Garden Medan. Kebetulan pada malam ini kita kedatangan Ketua Yayasan Rumah Tapis As-Sakinah, Bapak Wadi Syihombing MPD. Selanjutnya ada ananda kita Budi Agung yang alhamdulillah pada kemarin sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah mengawali pertemuan kita malam ini bincang-bincang malam. Pertama sekali kita memperkenalkan Al-Hafiz adinda kita Budi Agung yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Sehat adinda Budi Agung? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Kebetulan malam ini kita ingin banyak menggali informasi dari adinda kita Budi Agung yang baru saja menyelesaikan hafalan 30 juz. Mudah-mudahan dengan pengalaman dan pelatihan yang dijalani di Rumah Tapis As-Sakinah dapat berbagi informasi dengan kita kaum muda, khususnya untuk semakin membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia. Ya. Gimana adinda Budi Agung bisa berbagi pengalaman sedikit kapan pertama kali mulai bergabung di Rumah Tapis As-Sakinah? Bisa diceritakan? Alhamdulillah saya waktu itu pada seleksi di tanggal 7 bulan 6 2020 Pak. Dan dimulai setoran itu pada tanggal 11 bulan 6 itu. Dan diawali dengan dari juz 1. Alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu adinda Budi Agung asalnya dari mana? Dari Medan kah atau dari luar Medan? Saya berasal dari Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Jauh ya. Asahan ya. Bagaimana ceritanya nih kok bisa tiba-tiba tiba ke Medan dan bisa menjadi santri di Rumah Tapis As-Sakinah? Bisa ceritakan gimana informasinya bisa? Awalnya saya itu kuliah di Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara. Pada saat itu saya menginginkan bagaimana caranya untuk dapat hafal Quran dalam waktu 1 tahun ini. Dan saya memutuskan untuk cuti. Dan kebetulan ada teman saya satu kelas di kuliah itu memberi informasi bahwa ada Tahfiz As-Sakinah yang membuka pendaftaran. Kalau boleh tahu sejak kapan mulai mencintai Al-Quran ini, mulai menghafal Al-Quran ini? Apakah sudah basicnya dulu dari pesantren atau di sekolah umum? Tidak, saya sekolah umum dari SD sampai SMA di negeri. Ya, penonton bincang-bincang malam, artinya mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran tidak mesti yang menjadi basic kita sebagai seorang santri di pesantren. Artinya adinda kita Budi Agung juga bisa menghafal Al-Quran walaupun dia basicnya hanya di sekolah umum. Bukan gitu adinda Budi Agung? Ya, betul Pak. Selanjutnya, berapa lama adinda Budi Agung menyelesaikan khataman 30 juz di As-Sakinah? Alhamdulillah kalau dihitung-hitung dari bulannya Pak, sekitar 6 bulan 24 hari. Alhamdulillah, Masya Allah. 6 bulan 24 hari bisa selesai 30 juz. Alhamdulillah. Boleh saya sedikit kasih bocoran kiat-kiatnya kok bisa gitu 6 bulan ya? Ya jujur saya pun ngapal ayat pendek ini pun ini mungkin bisa berbagi sharing dengan penonton setia bincang-bincang malam. Bagaimana kiat-kiat? Menurut pengalaman saya bisa itu karena dia biasa Pak. Jadi dia dimulai dilatih dari awal. Saya mulai keberatan di juz 4. Sempat keberatan karena di As-Sakinah ini kita punya program bahwa 1 hari harus 2 lembar gitu. Jadi di situ saya sudah mulai keberatan, tapi saya tetap bersungguh-sungguh, tetap berusaha. Dan alhamdulillah terus berlatih dan pada akhirnya saya bisa mengambil 1 hari itu
sampai 1 juz untuk mendapatkan setoran. Itu hasil dari latihan saya Pak selama ini. Bisa lebih spesifik lagi, bocorannya seperti ini apa Dinda? Uh, apa yang membuat ya mungkin orang menghafal tuh semua bisa menghafal, artinya tinggal lagi kapan bisa hafalannya itu. Apa yang membuat motivasi Adinda bisa sampai 6 bulan 24 hari menghafal 30 juz? Apa yang memotivasi? Apakah ada keinginan atau orang tua, dukung orang tua atau gimana? Apa yang memotivasi supaya saya harus bisa hafal 30 juz? Apa itu? Kalau motivasi saya berawal dulu pernah ngapal juga diarahin orang tua gitu, sempat ditinggalin, dan situ kayak merasa bersalah dan harus berarti kali ini harus bisa jadi. Dan salah satu motivasi saya itu salah satunya ingin jumpa orang tua di surga itu. Karena dari umur 6 tahun itu udah ditinggal Pak, jadi ingin sekali gitu Pak berdoa dan terus berdoa dari Al-Quran ini semoga bisa bertemu pada orang tua saya. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin ini motivasi yang bisa kita ambil. Kita selanjutnya ini ada hadir bersama kita Bapak Wadi Sihombing MPD. Beliau merupakan ketua Yayasan Rumah Tafis Asyakinah. Alhamdulillah. Ini udah gelombang ketiga ya Pak Wadi ya? Alhamdulillah. Sudah berjalan yang ketiga tahun dari setiap tahun kita ada rekrutmen. Jadi setiap tahun ada yang tamat, ada yang masuk. Jadi sudah 3 tahun ini, alhamdulillah berjalan dengan baik lah, lancar. Bisa sedikit berbagi informasi Pak Wadi, Yayasan Rumah Tafis Asyakinah ini sudah kita tahu 2-3 gelombang, dan 3 tahun ini konsen melahirkan para hafiz. Ini khusus hafiz saja yang hafizah kan? Ada hafizah, tapi ini baru berjalan tahun pertama. Tapi itu dipisah. Kalau dia putri, dia di kompleks film Tiara Johor. Yang putra itu di Citra Garden Medan. Jadi yang putra sudah angkatan ketiga, yang perempuan baru angkatan pertama. Belum ada alumninya. Kalau laki-laki sudah ada beberapa alumni yang sudah bertebaran di kota Medan, bahkan ada yang sudah di daerah. Bisa sedikit diceritakan Pak Wadi? Ini kita tengok ini ya. Pak Wadi ini orang muda, ya nggak tua-tua kali ya, imbang-imbang ya mas saya ini. Apa yang memotivasi Pak Wadi ini? Ya kita tengok sekarang ini, apalagi zaman sekarang ya, orang lebih fokus untuk mungkin ya tanda petik urusan duniawi, masalah duniawi. Ini kenapa? Apa yang memotivasi Pak Wadi untuk fokus bergerak di bidang rumah tafis ini? Bisa diceritakan sedikit awal mula terbentuknya rumah tafis? Kalau awal mula berdiri rumah tahfiz ini sebetulnya ada satu orang donatur lah yang mau memfasilitasi berdirinya rumah tahfiz ini. Kemudian waktu itu kami ketemu bercerita tentang pendidikan. Awalnya bukan mau tahfiz, tapi dia sekolah seperti pesantren. Tapi melihat kondisi saat itu, beliau ini menginginkan alumni-alumni itu hafal Quran. Setelah itu diputuskanlah, makanya ini dibuatlah rumah tahfiz khusus untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sampai saat ini rumah tahfiz ini bukan hanya khusus menghafal Quran saja. Itu artinya ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain. Tapi dalam kegiatan itu prioritasnya adalah rumah tahfiz ini menciptakan, mencetak anak-anak supaya bisa hafal Quran. Targetnya itu 1 tahun sudah selesai. Ada spesialnya rumah tahfiz kita ini. Banyak orang yang mau masuk, tapi tidak semua bisa. Karena gratis, karena ini rumah tahfiz kita ini kan gratis. Namanya gratis, semua orang mau. Dulu. Ini berarti santri yang masuk ini gratis, semuanya dibiayai semua. Dibiayai semua, dari makan, minum, tempat tinggal.
semuanya ditanggung oleh yayasan. Nah, mulai dari pendidikannya, sumber daya gurunya, makannya, Gratis. bahkan pakaiannya pun dicucikan. Sabun jajannya dikasih. Jadi anak-anak yang menghafal Quran di rumah tahfiz As-Sakinah ini ya enjoy hanya khusus untuk menghafal Quran, tak ada yang lain. Karena semuanya sudah disiapkan. Alhamdulillah hari ini ada sudah beberapa yang sudah tamat. Inilah hari ini kita melaksanakan sendiri dengan fasilitas yang kita buat itu, dengan kemudahan-kemudahan itu, lahirlah hafiz Quran yang hafal selama 6 bulan 24 hari. Masya Allah. Ini bicara tadi semua ditanggung nih, Pak. Iya. Artinya kan ini kan perlu donatur. Iya. Bagaimana selama ini berjalannya untuk keuangan di mata? Mengenai keuangan kita, itulah tadi. Nggak tahu kita, nggak disangka-sangka, ada aja jalannya. Dari satu sisi sumbangan orang, ada memang dermawan yang memang selalu mensupport itu. Itulah rezeki kita, mungkin nggak tahu. Tapi kita sebagai pengelola, sebagai yayasan hanya berikhtiar saja. Kita jalankan program ini karena ini adalah program yang mulia. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan adalah program ini tujuannya adalah ingin membumikan Al-Quran yang datangnya dari langit turun ke bumi, dihafal, diamalkan oleh manusia supaya derajat manusia itu terangkat, berharga. Melangitkan manusia. Iya, jadi bukan artinya manusia itu ke langit, tidak. Tapi dengan Al-Quran tadi nilai derajat manusia itu terangkat, akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Jadi orang mulia itu sebetulnya bukan banyak harta, tapi bagaimana Al-Quran tadi bisa diamalkan sehingga dia menjadi orang yang mulia. Itulah harapan kita. Jadi banyak masyarakat yang ingin mengencam pendidikan di As-Sakinah. Iya. Ini ada dari beberapa daerah, tidak hanya di Medan, walaupun di tempatnya di Medan, tapi dari Asahan, atau luar kota. Macam mana sih seleksinya? Susah nggak nih seleksinya nih, Pak Wadi? Kalau seleksinya ada 3 tahap yang kita buat selama ini. Tahap yang pertama itu memang karena ini programnya setahun, kita tidak lagi memperbaiki bacaan ketika program itu berjalan. Tapi dia sudah bisa membaca Al-Quran minimal lancar dan tajwidnya benar. Jadi pertama seleksinya itu adalah membaca Al-Quran. Kalau sudah dia lulus di situ, masuklah tahap yang kedua, yaitu menghafal Al-Quran. Jadi menghafal ini pun ada kriteria ketentuannya. Menghafal 1 jam harus dapat 15 baris atau 1 halaman dengan nilai 95. Artinya dari konten 100 itu hanya boleh salah atau diingatkan sebanyak 5 kali. Kalau sudah lewat, Gugur. langsung gugur. Artinya seleksinya ketat juga ya, Pak? Ketat. Baru yang ketiga ini sebetulnya yang menentukan. Iya. Banyak juga orang yang pintar tapi tidak lulus. Banyak orang yang cepat menghafal tapi tidak lulus. Apa itu, Pak? Ini mengenai keadaan. Yang kita prioritaskan itu adalah anak yatim piatu sama fakir miskin. Nah, inilah. Yang pertama ada kemauan, kemudian dia tidak mampu. Jadi inilah yang sebetulnya yang kita fasilitasi. Ada kemauan, mampu, ada tempatnya, ada wadahnya. Banyak. Tapi bagaimana anak-anak yang tidak mampu secara finansial, tapi kemampuannya dan kemauannya ada. Kemauan dan kemampuannya ada. Ini yang kita fasilitasi. Ada kemauan, tapi tak ada kemampuan, istilahnya kecepatan dalam menghafal itu tidak bisa juga. Karena nanti dia tidak mampu mengikuti program kita. Oke. Kembali lagi kita sama Al-Hafiz kita Budi Agung. Tadi ada cita-cita ingin membahagiakan orang tua. Nah, jadi
apa respon dari orang tua kita setelah sekarang maaf Cak, ini sekarang ibu masih ada, bapak tidak ada ya? Apa respon setelah malam ini sudah Kalau sampai saat ini saya belum ada ngabari secara langsung, Pak. Jadi belum kayak ngerasa nggak sanggup, takut ibu nangis gitu. Artinya ada pastilah bahagia lah orang tua namanya anak ya Pak ya. Bisa hafalannya di Coba. coba kita beberapa ayat saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Luar biasa. Ya, pemirsa bincang-bincang malam, hari ini sudah kita dengarkan al-hadis kita Budi Agung yang telah sukses menghafal 30 juz dalam waktu 6 bulan 24 hari. Beliau merupakan santri dari Rumah Tahfiz As-Sakinah Teragar dan Medan. Berikut juga hadir Ketua Yayasan Rumah Tahfiz As-Sakinah Bapak Wadi Siombing MPD. Alhamdulillah telah berbagi informasi. Pesannya, siapapun bisa menghafal Al-Quran. Mari kita membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia dengan mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Jumpa lagi di bincang-bincang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.